Iya, shalom bagi siap kita yang sudah standby malam hari ini untuk mengikuti mesbah doa. Ya, salam sehat dan luar biasa, Tuhan menyertai kita semua. Dan saya percaya kita semua yang tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Jadi saya berdoa saudara supaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Shalom bagi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Shalom yang ada di luar negeri juga. Shalom. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan adalah tempat teraman, tempat terindah ya di dunia ini, saudara, bahkan sampai nanti di dunia kekekalan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Pimpin sertai kami dalam jalan-jalan hidup kami untuk terus melakukan yang baik, yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Kami mau terus merendahkan diri kami, mensyukuri akan kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang terbaik selain kami boleh mengenal kasih Tuhan di hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami malam ini. Tahirkan hidup kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kami terus bersyukur buat kesetiaan Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kasih setia-Nya dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalau kami masih boleh hidup, kami masih boleh ada, kami sehat tidak kurang suatu apapun. Itu bukti kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh mengenal Engkau hari-hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga bukti kesetiaan Tuhan yang sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus berdoa dan berharap kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di hidup kami. Mari lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Sekali lagi saudara, syukuri kesetiaan Tuhan dengan berkata, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Oh, Kau setia Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Bahkan kasih-Mu Tuhan seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar di hidup kami. Kesetiaan-Mu seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih yang luar biasa yang selalu ada menerangi hidup langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti
Terima kasih Tuhan buat kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Kau Tuhan yang besar, ajaib segala perbuatan-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada berserta dengan kami. Lebih dari mentari kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menyinari langkah-langkah kami, kasih-Mu yang menerangi setiap kegelapan kami. Kasih-Mu Tuhan seperti samudra yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Bahkan lebih dari segala-galanya kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu pada Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, lebih tinggi dari cakrawala kasih setia-Mu. Kami bersyukur, lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kasih-Mu bagi kami, Kau berikan yang terbaik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau buktikan kasih yang terbaik bagi kami. Engkau mati bagi kami ketika kami berdosa. Engkau menerima kami apa adanya Bapa. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Terus Bapa, biar bawa kami tenggelam lebih lagi, lebih dalam kasih-Mu Tuhan. Ajar kami terus setia kepada Tuhan, terus sungguh-sungguh mencari Engkau dalam hidup kami. Bawa kami terus ada di dalam kasih-Mu ya Bapa. Kasih yang lebih tinggi dari samudra, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Kasih itulah yang menyertai kami, yang membebat hati kami Tuhan, mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur bagi semua kebaikan dan kebaikan Tuhan di hidup ini. Terima kasih buat kasih yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Firman-Mu sanggup memberikan kami kekuatan yang baru. Firman-Mu adalah kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami untuk kami boleh mendapatkan sesuatu yang bernilai kekekalan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung di acara Mezbah Doa malam hari ini. Puji Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang terus setia dan dipilih Tuhan untuk tetap ada di dalam bait-Nya. Saudara, setiap hari saya mendengarkan kesaksian demi kesaksian orang-orang yang mengalami pemulihan Tuhan, ya, bahkan yang disembuhkan oleh Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya. Bahkan ya ada seorang ibu yang berkata, Ibu Debbie tahu nggak ya, itu Mezbah Doa itu udah kayak obat tidur Bu. Kalau belum nonton Mezbah Doa nggak bisa tidur. Ya dulu kalau mau tidur minum obat tidur, sekarang nonton Mezbah Doa bisa tidur nyenyak. Iya, amin. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hati tenang, ayem, nggak perlu obat tidur saudara ya. Karena apa? Tuhan yang ada beserta dengan kita, Tuhan yang dekat dengan kita. Baik, kita akan sama-sama meneruskan pembacaan kita hari ini dari Yesaya. Sekarang sudah ada di Yesaya pasal 36. Ya, Yesaya pasal 36. Apalagi saudara ya, sekarang ini kita untuk yang tinggal di Jakarta masih PSBB-nya dilanjutkan. Ya, tinggal di rumah dulu, jangan kemana-mana. Katanya karena virus ini semakin berkembang biak dan semakin banyak yang terjangkiti. Iya, kita patuhi peraturan pemerintah, tetapi tidak usah takut berlebihan. Dekat dengan Tuhan selalu aman. Ya, bagi yang ada di luar Jakarta juga tetap berjaga-jaga. Ya, lakukan protokol pemerintah, tetapi ingat juga jangan terlalu takut berlebihan, sebab hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Iya, kita lanjutkan Yesaya pasal 36 sekarang. Ya. Yesaya pasal 36 sampai dengan pasal 39 ini adalah
Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemerintahan Raja Hizkia. Jadi dimulai pasal 36 ini dalam pemerintahan Raja Hizkia, saudara ya, ketika Yesaya menyampaikan nubuatan-nubuatan dari Tuhan ya. Judul perikopnya Yerusalem dikepung oleh Sanherib ya. Maka ayat yang pertama, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Ayat 2, Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Ya, lalu ayat yang ketiga berkata, keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia kepala istana, dan Sebna panitra negara, serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Jadi saudara, satu kali ketika di dalam zaman Raja Hizkia, ya majulah Sanherib dari Raja Asyur itu menyerang kota-kota yang ada di Yehuda. Dan pada waktu itu pertama kali Raja Asyur itu mengirim utusan, yaitu juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem ya, kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ya, dia mengirim saudara satu utusan untuk bertemu dengan Raja Hizkia dengan pasukan tentara yang besar. Ya, lalu saudara di sana dikatakan ya, maka yang mendapatkan dia di luar istana yaitu Eliakim bin Hilkia kepala istana, dan Sebna panitria negara, serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Ya, jadi orang-orang penting keluar menemui utusan dari Raja Sanherib ini. Ayat yang keempat, lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Ya, jadi saudara, pada waktu itu juru minuman agung ya berkata, bilang kepada Raja Hizkia, ya beginilah kata Raja Agung, yaitu Raja Asyur, kepercayaan macam apakah ya yang kau pegang ini? Ayat 5 berkata begini saudara. Mari kita baca sama-sama ayat yang kelima. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Ya, sesungguhnya ayat 6. Mari kita membaca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata begini. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Saudara yang terkasih, ya pasal ini ya menggambarkan nubuat Yesaya tentang penghukuman atas Mesir, sementara pasal 30 dan 31 memberitakan celaka atas orang-orang Yehuda yang akan bersekutu dengan Mesir dalam menghadapi serangan Asyur yang akan datang. Sanherib dari Asyur mengejek Yehuda karena percaya kepada Mesir, bahkan orang-orang Asyur mengetahui bahwa Mesir tidak bisa menolong Yehuda. Jadi raja itu marah saudara, Raja Asyur itu marah. Dia datang dan berkata, ya, katakan kepada Raja Hizkia, ya, kenapa sekarang dia membelakangi kami dan percaya kepada Mesir, lalu menaruh harapannya kepada Mesir. Ya, percayalah Mesir tidak akan pernah bisa menolong kalian, kata mereka saudara di sana ya. Mana yang harus dipercaya? Ya, janji manusia, ya hanya janji manusia. Tetapi di sini yang menentukan adalah apakah kita percaya pada perkataan raja atau perkataan manusia, atau kita mau percaya pada firman Tuhan. Ya.
Perkataan Firaun atau perkataan firman Allah, betapa cepatnya ketika kita ini mencari pertolongan. Seringkali kita lebih mudah untuk berharap kepada manusia. Tapi saudara, hari-hari ini ya, ketika semuanya digoncang ya, mari saudara, kita mungkin selama ini mengabaikan janji-janji Tuhan. Mungkin ada banyak orang hari-hari ini mengabaikan janji Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini bertobat dan kembali pada Tuhan, ya, baru kita akan melihat ternyata memang hanya janji Tuhan ya dan amin. Mempercayai firman Tuhan itu memang seringkali terasa sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terlihat. Ya, dan apalagi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang begitu rumit, seringkali kita terbujuk untuk mempercayai perkataan orang. Ya, tetapi ingat Alkitab berkata manusia itu pasti mengecewakan. Belajarlah mempercayai perkataan Tuhan sekalipun memang sulit. Tetapi percayalah, cepat atau lambat, kemarin kita sudah belajar sama-sama, ada time limitnya. Ada waktunya ketika kita mau percaya pada Tuhan. Alkitab berkata ada waktu. Tidak selama-lamanya lutut orang benar itu dibiarkan goyah. Tuhan akan hadir menjadi penolong bagimu. Tetap percaya saja. Bagian kita tetap percaya, ya. Lalu kita baca ayat yang sekarang ayat yang ke-7, ya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Ya, ayat 8, maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika ya engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Ya saudara, Raja Asyur menantang Raja Hizkia. Ya, dia bertanya, kepada siapa kamu menaruh harap? Apakah kamu masih percaya kepada Allahmu? Ya, yang dulu mesbah-mesbahnya sudah disingkirkan oleh Raja Hizkia sendiri. Ya, tempat engkau menyembah. Juru minum agung Raja Asyur mengklaim bahwa Hizkia telah menghina Tuhan dengan menyingkirkan mesbah-mesbahnya dan menyuruh rakyat menyembah kepada ya hanya di Yerusalem. Akan tetapi reformasi Hizkia berupaya membatasi penyembahan berhala yang khususnya terjadi di bukit-bukit pengorbanan, supaya rakyat hanya menyembah Allah yang sejati. Entah orang Asyur tidak mengenal agama Allah yang sejati atau mereka ingin menipu bangsa itu, supaya mereka mengira bahwa mereka telah membuat marah suatu Allah yang berkuasa. Demikian juga iblis berusaha membingungkan atau memperdaya kita manusia yang tidak berbuat jahat. Belum tentu efektif bagi Allah. Yang tidak efektif adalah mereka yang tidak mengetahui kehendak Allah. Untuk menghindari tipu daya iblis, maka kita harus memahami firman Tuhan dengan seksama dan terus-menerus. Ketika kita mengetahui apa yang Allah firmankan, Anda tidak akan jatuh pada dusta iblis, saudara, ya. Jadi suruhannya Raja Asyur itu berkata, ya, bukankah Hizkia yang sudah menjauhkan mesbah-mesbahmu? Ya saudara, tetapi ternyata saudara, ya, ini hanyalah tipuan dari bangsa Asyur. Mereka ingin saudara, ya, agar rakyat itu percaya bahwa Raja Hizkia lah yang sudah memporak-porandakan mesbah-mesbah Tuhan. Ya, mereka itu memberi hasutan bahwa Hizkia itu hanya percaya kepada Raja Mesir menurut perkataan mereka. Tetapi yang sebenarnya adalah Hizkia telah membuat reformasi. Ya, dia berusaha membongkar semua penyembah-penyembah yang palsu, penyembahan berhala di bukit-bukit pengorbanan. Sehingga Hizkia membuat peraturan menyembah itu hanya harus di Yerusalem saja.
Ya, itu tujuannya sebenarnya supaya bangsa itu hanya menyembah kepada Allah. Ya, karena pada zaman itu sudah banyak orang melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Jadi Hizkia membuat sebuah peraturan, ya, bahwa kita harus menyembah hanya di Yerusalem saja. Ya, jadi di sini Raja Asyur mengirim utusan, dia berkata, ya akan di sini dia berkata dia menghina, ya. Asyur mengklaim bahwa Hizkia telah menghina Tuhan dengan menyingkirkan mezbah dan menyuruh rakyat hanya menyembah di Yerusalem. Akan tetapi saudara, itu adalah reformasi dari Raja Hizkia dengan tujuan supaya penyembahan berhala yang begitu banyak itu berhenti dan hanya difokuskan menyembah di bait Allah, yaitu di Yerusalem saja. Dia memusnahkan semua penyembahan-penyembahan berhala pada waktu itu. Tetapi ya Raja Asyur itu memutarbalikkan, ya, supaya pada waktu itu orang berpikir bahwa Hizkia ya telah melakukan sesuatu yang menghina Tuhan. Hari-hari ini banyak iblis itu suka menipu saudara, ya. Sesuatu yang benar dibuat jadi tidak benar, ya. Di sini mereka berkata juga bahwa Hizkia itu hanya percaya kepada janji Raja Mesir, tapi dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Ya, mereka berusaha membuat satu ya keyakinan saudara. Ya, tetapi di sini dikatakan saudara, ya, ternyata Hizkia sengaja melakukan itu sebagai raja. Dia melakukan satu reformasi, ya, supaya umatnya itu hanya menyembah di Yerusalem agar tidak ada lagi begitu banyak tumbuh penyembahan-penyembahan berhala. Kita harus hanya mengenal, ya, kebenaran yang sejati. Jangan mau diadu domba hari-hari ini. Ya, membuat kita bingung saudara, ya, dan akhirnya kita tidak lagi percaya pada Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 tadi berkata, maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ya ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Ya, ayat 9, bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Ayat 10, sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan ya negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Sanherib melanjutkan kampanye untuk menjatuhkan semangat dengan mengutus juru minuman agungnya untuk mencoba meyakinkan bangsa Yehuda bahwa Allah telah berbalik menentang mereka. Ya, bangsa Asyur berharap bisa meyakinkan bangsa Yehuda untuk menyerah tanpa perang. Tetapi Yesaya telah mengatakan bahwa Asyur tidak akan menghancurkan Yerusalem. Jadi bangsa itu tidak perlu takut terhadap mereka. Ya, jadi saudara, bangsa Asyur ini datang menakut-nakuti Yerusalem. Mereka berkata, ya, lihat bagaimana kamu bisa mengalahkan kami. Ya, kami siap memberikan kepadamu 2.000 ekor kuda, tapi kasih ya penunggangnya ada enggak? Mereka menghina, ya. Mereka berkata, lihat ya, kamu bisa apa? Ya, kamu hanya mengharapkan kereta kuda dan orang-orang dari Mesir. Bagaimana bisa kamu mengalahkan kami? Lalu yang mengerikan saudara, mereka membawa-bawa nama Tuhan. Asyur ini membawa-bawa nama Tuhan. Ya, dia berkata ayat yang ke-10, sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Mereka berkata, Tuhan yang telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah. Saudara, hati-hati ya, ini juga banyak terjadi hari-hari ini. Banyak orang membawa-bawa nama Tuhan. Tuhan yang mana ini saudara, ya? Mari makanya umat Tuhan harus sungguh-sungguh mengerti dan mengenal kebenaran supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Sekarang banyak orang yang membawa-bawa nama-nama Tuhan untuk kepentingan pribadi.
Ya, jadi kita harus benar-benar mengenal kebenaran. Ya, kita harus benar-benar mengenal kebenaran. Makanya ada orang yang WA kepada saya, "Bu, saya heran deh sama ibu. Ya, pendeta-pendeta yang lain itu nyuruh untuk menghubungi mereka mendoakan. Ya, kenapa ibu tidak mau mendoakan umat Tuhan?" Saya bilang, saya bukan tidak mau mendoakan. Saya mendoakan kasus-kasus tertentu. Ya, tetapi kalau doa-doa yang titip-titipan itu saya nggak mau mendoakan. Kenapa? Saudara harus ketemu Tuhan secara pribadi. Ya, saya nggak bisa menenangkan saudara dengan membawa-bawa nama Tuhan. Misalnya nih ya, walaupun saudara mau datang kepada saya misalnya, "Bu, tolong doakan ya supaya bisnis saya berhasil ya Bu. Saya kasih uang ibu ya." Apakah saya akan menjawab kepada saudara, "Oh iya Pak, ya sudah Pak, saya akan doakan." Enggak. Saya akan berkata, "Bapak datang kepada Tuhan secara pribadi." Ya, seperti yang saya juga bersaksi, ada orang kaya yang suruh saya mendoakan berkat buat anaknya mau ke luar negeri. Saya bilang, saya datang ke sini tapi bukan saya yang berdoa buat anakmu. Bapak dan ibu lah yang harus mendoakan anakmu. Tidak ada pendeta hebat yang bisa berdoa buat anakmu agar dia diberkati. Selain berkat dari bapak dan ibu yang harus melepaskan berkat buat anak itu. Teladanmu lah yang akan membuat anakmu diberkati, bukan doa pendeta. Saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran ya yang kayaknya membawa kita kepada Tuhan, membawa nama Tuhan, tetapi itu bukan kebenaran yang hakiki. Saya rindu saudara mengerti kebenaran yang benar. Ya. Karena itu saudara, ada orang yang berkata kepada saya, "Loh, bukan doa orang benar besar kuasanya kan?" Berarti kalau saya titip doa kepada ibu kan ibu orang benar, jadi kan doa ibu berkuasa. Saya bilang, ya doa orang benar berkuasa. Buat siapa? Ya buat orang benar itu, bukan buat kamu. Ya, jadi tidak bisa titip doa. Kamu jadilah orang benar supaya waktu kamu berdoa, doamu itu didengar Tuhan. Ya, enak aja saudara kalau ada orang benar terus semua titip doa sama orang benar itu terus Tuhan jawab. Saya bilang, emang Tuhan itu siapa? Jangan mempermainkan Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak bisa direkayasa, Dia tahu hatimu. Ya, saya bisa nggak berdoa buat saudara? Bisa. Ya, tapi percuma. Ya, Tuhan itu menjawab doamu, menjawab persoalanmu karena melihat hatimu. Ya, jadi karena itu saudara, mari kita mulai punya pemikiran yang benar. Saya hanya membukakan kebenaran. Ya, nggak ada tuh titip-titip doa. Kecuali kasus tertentu yang sakit minta didoakan, oke, kita berdoa lewat telepon. Yang membutuhkan kekuatan, ibu saya sudah tidak kuat lagi Bu, tolong Bu doakan. Nah itu saya doakan, tapi jangan Bu doakan suami saya dong Bu. Doakan dong supaya dia bertobat Bu, anak saya Bu doakan Bu, toko saya Bu diberkati, gak bisa. Ya, Tuhan tidak bisa direkayasa, Dia tetap Tuhan, Dia adalah Tuhan dan selama-lamanya Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya, kayak ini bangsa Asyur membawa-bawa nama Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan yang sudah suruh saya menyerang engkau loh. Kalau saya serang itu engkau pasti kalah loh. Tuhan yang suruh loh. Ya, padahal bukan Tuhan yang suruh, dia cuma mau kampanye saja. Ya, Raja Asyur itu hanya mau kampanye, seolah-olah Tuhan itu sudah menyertai mereka. Tetapi Yesaya berkata, ya jangan takut. Tuhan sudah bernubuat bahwa Tuhan ya akan menyertai umatnya. Ya, jangan takut kepada bangsa Asyur. Ya, ayat yang ke 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara yang nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah ya Hizkia memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Ya, ayat 15. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Ini orang kampanye ya, mau menjatuhkan Raja Hizkia dengan niat jahat dan membawa-bawa nama Tuhan.
Ternyata memang sudah sejak zaman dulu tuh orang berpolitik bawa-bawa nama Tuhan. Ya, bahaya saudara, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Jangan bawa-bawa nama Tuhan, ya, jangan sembarangan. Ya, ngomong Tuhan suruh begini, Tuhan suruh begitu, padahal untuk kepentingan pribadi itu sangat-sangat berbahaya. Seperti bangsa Asyur nih. Bangsa Asyur, ya, mereka orang-orang yang membawa-bawa nama Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Ya, dan Tuhan itu tidak suka saudara ketika kita membawa-bawa nama Tuhan untuk kepentingan kita. Ayat yang berikutnya saya akan selesaikan sampai ayat 20. Janganlah ayat 16. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Janji-janji kampanye. Raja Asyur kampanye, pengen jatuhkan Raja Hizkia. Meminta mereka untuk datang menyembah kepadanya, menjanjikan makan minum dengan puas, makan minum anggur, ya. Oh, kalau saya nanti kalian menyembah kepada saya sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri, ayat 17. Seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Namanya aja kampanye. Janji yang manis-manis saudara, ya. Ayat 18, jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Betapa sombongnya Asyur ini saudara, menantang bangsa ini. Ia berkata tidak ada tuh Allah-Allah yang bisa melepaskan siapapun dari Asyur. 19, dari manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah? Ya, perhatikan Allahnya huruf kecil. Ini bukan Allah yang benar, ini dewa-dewa yang mereka sembah. Negeri Hamat dan Arpad yang dikalahkan Asyur saudara. Ya, dia berkata, di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Wah, dia menantang Tuhan nih. Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Orang yang lagi omong kosong itu enggak usah dijawab. Seringkali kita perlu diam aja dengar orang yang omong kosong. Ya, diam aja, enggak usah dijawab. Ya, seringkali kalau dengar orang fitnah, makanya Raja Hizkia ngomong sama rakyatnya, nanti kalau dia datang ngomong apapun, enggak usah didengar, enggak usah dijawab, diam aja, pura-pura bodoh. Ya, memang ada saatnya saudara tidak usah berdebat, enggak usah berbantah, enggak ada gunanya berantem sama orang bodoh, itu buang energi. Makanya Raja Hizkia bilang diam aja, enggak usah dijawab. Ya, semua rakyat mendengarnya diam. Karena sudah ada perintah raja bunyinya, jangan kamu jawab dia. Ayat 22, kemudian pergilah Eliakim bin Hilka kepada kepala istana, dan Sebna panitra negara, dan Yoab bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minum agung. Ya, betapa sombongnya Asyur dan yang luar biasa, bawa-bawa nama Tuhan. Ya, jangan suka bawa nama Tuhan untuk kepentingan kita saudara. Ya, itu sangat berbahaya, apalagi untuk politik bawa nama Tuhan, bertobat. Iya, mari kita merenungkan firman ini. Kita mau percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat dan tidak usah direkayasa. Jangan terlalu banyak merekayasa Tuhan, karena Dia tahu pasti hatimu, Dia tahu pasti hati kita. Bagian kita hidup dalam ketulusan saja kepada Tuhan. Bagian kita hidup lurus aja pada Tuhan. Tidak usah berliku-liku jalan, tidak usah berkelok-kelok. Tuhan gak perlu direkayasa. Hidup jujur, tulus, hidup dalam kebenaran, kudus, sudah cukup. Maka Dia Allah yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kita. Dia Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah-masalah kita.
Kalau engkau percaya bahwa dia Allah, dia tetap Allah. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan hari ini. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau berdaulat, tidak perlu direkayasa. Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Ini hidup kami Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pimpin kami berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa, karena Engkau Tuhan yang maha tahu. Kami membawa setiap keluarga demi keluarga ke dalam tangan Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Berkati setiap rumah tangga, suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup di dalam pertobatan. Berkati anak-anak kami yang sedang bersekolah, kuliah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan membuka jalan. Tuhan, biar keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di mata-Mu Bapa. Ada pertobatan senantiasa. Berkati anak-anak kami yang juga sedang bergumul mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya hanya di dalam Tuhan ada harapan. Berkati anak-anak kami Bapa. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Berkati semua mereka juga yang sudah menikah, menginginkan punya keturunan. Tuhan menjawab, memberikan keturunan ilahi. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Percayakan keturunan ilahi pada kami Bapa yang pengen dan rindu memiliki anak di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Kami percaya kalau sakit itu karena dosa, ampuni. Kalau kutuk kami lepaskan dalam nama Yesus. Bapa, berikan sungguh-sungguh pertobatan untuk kami boleh mengenal Engkau. Berkati setiap orang tua kami, kakek nenek kami, opa oma kami. Di usia senja mereka biarlah Tuhan beri damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan, kesembuhan dan kekuatan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, dari pergumulan yang berat, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan yang ingin keluar dari minuman keras, rokok, obat-obatan apapun, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap hari terjadi hujan pertobatan sehingga penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi Bapa. Orang-orang kembali dipanggil untuk datang kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan diri mereka dan berbalik kepada jalan kebenaran. Berkati Tuhan Yesus, berkati Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan juga memberkati para single parent Tuhan, mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan para orang-orang tidak mampu hari-hari ini. Ya, anak-anak terlantar, fakir, miskin, bahkan setiap mereka sedang ada dalam pergumulan untuk makanan, minuman. Tuhan, Engkau turut bekerja menyediakan bagi orang-orang yang berharap padamu Tuhan, tidak kurang cara. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, senantiasa Indonesia ada dalam lawatan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Terjadi hujan pertobatan. Kami berdoa Tuhan tidak ada kematian massal karena COVID di atas Indonesia. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Kesembuhan massal boleh terjadi. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna bagi bangsa ini. Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati, lindungi, jagai mereka. Bahkan setiap keputusan yang mereka laksanakan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan saja di dalam nama Yesus. Bapa, selamatkan bangsa kami ini Bapa.
bahkan dari rongrongan setiap orang-orang yang haus akan kekuasaan, akan uang, korupsi dan selain sebagainya. Kami tolak dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri Tuhan sebagai satu kesatuan berdiri bagi NKRI ini, menjaga keutuhan bangsa ini di dalam nama Yesus. Berkati anak istri mereka dalam segala tugas yang mereka lakukan, Tuhan tutup bungkus. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap tim medis yang bekerja. Tuhan lindungi, jagai mereka semua, jauhkan dari segala virus-virus, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa dari semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi dan jagai, dijauhkan dari segala kematian massal, bahkan ada kebangkitan yang terjadi, kebangkitan ekonomi, kebangkitan rohani, hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati kesehatan-Mu, keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara, tetaplah bersemangat, jangan takut, tetap jaga kesehatan, ya jangan stres, dan ya mari kita semua menjalankan protokol pemerintah, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada setiap orang yang membutuhkan agar mereka juga diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.